Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati dinallah yakum. Kita lanjutkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bahwasanya terkadang seorang itu kafir dengan sebuah kalimat yang dia ucapkan sementara dia mengucapkannya dalam keadaan dia jahil, atau terkadang dia mengucapkannya dalam keadaan dia menyangka bahwasanya itu mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya tidak ada seorang musyrik atau tidak tergambar seorang musyrik yang dia berbuat syirik dalam rangka untuk menjauhkan dari Allah Ta'ala. La yatatawwar fil musyrik anau asroka lil bu'di anillahi. Tidak tergambar ada seorang musyrik berbuat syirik, dia inginkan dengan syiriknya supaya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan in alhamaka Allah ma qassa an qaum Musa wa salahi wa ilmihim. Lebih secara khusus tatkala Allah memberikan ilham, pemahaman ke dalam hatimu berkaitan dengan kisah kaumnya Nabi Musa, padahal mereka adalah orang-orang saleh dan berilmu. Anam atahu qailin, mereka mendatangi Musa alaihissalam dan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, buatkanlah untuk kami sesembahan al-ilah sebagaimana mereka juga memiliki al-ilah. Fa'inaidin ya'zumu khawfuka wa hirsuka ala ma yuflituka min hadha wa amsalih. Maka ketika itu akan memperbesar rasa takutmu dan memperbesar semangatmu dalam upaya untuk membersihkan diri dari hal ini dan sepertinya dan yang semisalnya, yaitu dari permasalahan syirik dan hal-hal kekafiran yang lainnya. Untuk tentang kisah ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, ini sudah sebagian antum dapatkan dalam pelajaran kitab Tauhid, dan juga nanti akan kita dapatkan di sini tentang kisah ini dalam subhat yang akhir-akhir. Jadi subhat yang dilontarkan oleh ulama musyrikin. Maka kita tunda pembahasannya insyaallah. Sekarang saya sampaikan tentang beberapa poin penting berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama sebagaimana dikatakan Imam Al-Qarafi rahimahullah, bahwa kaidah syariat telah menunjukkan bahwa setiap orang yang jahil sementara memungkinkan untuk menghilangkan kejahilannya, maka kejahilannya tidak bisa dipakai untuk hujjah. Artinya tidak bisa beralasan dengan jahil. Demikian semakna dengan perkataan beliau, perkataan para ulama yang lain. Seperti Ibnu Lehan rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah.
Ibnu Qayyim mengatakan, "Faqulu man tamakkana min ma'rifati ma amara Allah wa naha anhu, faqasara anhu wa lam ya'rifu, faqad qamat 'alil hujjah." Setiap orang yang memungkinkan untuk mengetahui apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang darinya, kemudian dia meremehkan darinya sehingga dia tidak mengetahui, maka sungguh tegak padanya hujjah. Artinya dia sudah dianggap orang yang sudah sampai kepadanya hujjah, sudah diperingatkan, dianggap sebagai orang yang sudah terkena peringatan. Memungkinkan untuk tahu, namun dia meremehkan sehingga tidak tahu. Ini sesuai dengan kaidah syariat. Bagaimana Al-Imam Al-Syarazi. Yang kedua, bahwasanya udzur bil jahl, dimaafkannya orang yang jahil, artinya dimakluminya orang yang jahil, bagi orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, tidaklah maknanya bahwasanya dia tidak kafir. Tidak secara otomatis bahwasanya dia bukan orang kafir, sementara dia sudah mendohirkannya. Artinya orang tetap saja dikatakan kafir kalau dia mendohirkan kekafiran walaupun dia jahil ketika mengkafirannya, dan dia jahil yang makdur. Tak kala dia melakukan kekafiran, jahilnya makdur. Tetapi tidak berarti bahwasanya dia tidak dinamakan orang kafir. Jadi tidak sama antara dimaafkan kejahilan dengan bukan orang kafir. Bisa jadi dia dimaafkan kejahilannya, tapi tetap saja dia adalah orang kafir. Yang ketiga, perbedaan antara qiyamul hujjah dengan fahmul hujjah. Beda antara telah tegak hujjah dengan paham hujjah, memahami hujjah. Apa kaidahnya? Bahwa qiyamul hujjah itu sudah sampai, sudah tegak, hujjah sudah dikatakan tegak tatkala seseorang memahami bahasanya. Walaupun dia tidak memahami wajib dalalahnya. Tidak disyaratkan untuk dikatakan qiyamul hujjah orang mengatakan saya paham terhadap apa yang kamu katakan. Cukup seseorang dia memahami bahasa yang dipakai, walaupun dia tidak paham terhadap hujjah yang terkandung dalam bahasa tersebut, itu sudah dikatakan dia sudah qiyamul hujjah. Anda bisa lihat dalam ayat Allah Taala bahwasanya orang-orang mengatakan la nafqahu katsiran ala ma taqulun. Kami tidak paham banget apa yang kamu katakan. Padahal bahasanya dengan bahasa mereka. Karena dia karena enggak mau paham, dari mana kamu paham? Kamu ngomong apa tuh? Apa tuh yang kamu ngomongkan? Dari mana kamu paham? Sejak awal sudah orang ngomong dia udah ngerasa, kamu ngomong apa tadi? Ya enggak aja. Tapi kalau kemudian bahasa yang orang lain paham dan tapi karena dia memang tidak mau paham, tidak paham juga. Jadi tidak disyaratkan orang itu harus memahami bahwasanya ini maksudnya demikian, jadi lebih kuat dibandingkan yang itu, tidak. Tidak disyaratkan untuk orang dikatakan hujjah. Tapi dengan syarat tentunya apa? Orang ini adalah orang yang memang layak untuk menegakkan hujjah. Jadi orang yang ahli menegakkan hujjah tidak disyaratkan bagi yang ditegaskan kepadanya hujjah untuk memahami hujjah yang disampaikan. Yang keempat, adanya perbedaan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan.
Jadi adanya perbedaan mereka mutlak. Barang siapa yang berbuat demikian maka kafir. Barang siapa yang berbuat demikian kafir. Dengan si fulan berbuat demikian maka dia telah kafir. Ada perbedaan. Kalau kafir mutlak tidak dibutuhkan apa? Syarat-syarat dan mawani. Kalau memang dalam syariat dikatakan suatu kekafiran, maka kita katakan barang siapa yang melakukan demikian maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian dia kafir. Barang siapa yang ragu terhadap demikian maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini demikian maka dia kafir. Dengan kalimat mutlak. Dengan kekafiran yang empat tadi ya. Dengan sebab kekafiran yang empat. I'tiqadiyah, qauliyah, amaliyah dan syakkiyah. Adapun inzal untuk diterapkan pada individu tertentu dari seorang muslim, kalau dari orang kafir memang sudah kafir ya. Untuk diterapkan pada seorang muslim, seorang yang diketahui secara yakin bahwa sebelumnya adalah muslim, kemudian dia sikapnya kafir atau perbuatannya kafir atau perkataannya kafir atau sah. Ada padanya kekafiran tidak secara otomatis bahwasanya dialah kafir dengan sebab itu. Sehingga terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya mawani. Tidak adanya penghalang untuk dia dikafirkan. Tadi saya berkata, tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkafirkan seorang pun dari muslimin. Minal muslimin. Walaupun dia melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, sehingga ditegakkan kepadanya hujjah dan dijelaskan kepadanya mahajjah. Dijelaskan tentang sisi hujjah tersebut. Tidak dikatakan apa? Tahu. Pokoknya dijelaskan hujjahnya dan apa? Pemahaman terhadap hujjah tersebut dijelaskan kepadanya. Barang siapa yang sudah terbukti keislaman secara yakin, maka tidak boleh dihilangkan darinya status keislamannya dengan keraguan. Demikian juga beliau katakan, sesungguhnya masalah perkafiran itu ada syarat-syarat dan mawani yang terkadang itu ternafikan pada hak seseorang, pada pribadi seorang. Walaupun dan sesungguhnya pengkafiran mutlak itu tidak mengharuskan pengkafiran muayyan, kecuali apabila telah didapati syarat-syaratnya dan tidak adanya mawani. Nah demikian ikhwatiddin Allah yakum. 4 poin penting dan untuk kita lihat dalam taujihat, walaupun untuk poin yang ketiga saya ganti dengan yang lainnya yang disampaikan oleh ulama yang lain. Yang mirip dengan itu, tapi bukan sebagian sama dengan oleh Syarif. Dan tadi sudah belum sampaikan bahwasanya terkadang orang dia melakukan kekafiran tapi justru dengan apa? Merasa sedang apa? Takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang demikian tetap tidak menyelamatkannya. Sebagaimana ayat yang saya baca dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsari a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna." Mereka menyangka berbuat baik, namun tidak bermanfaat. Persangkaan dontor. Kalau memang indah Allah itu adalah besar dan jelek. Kita lanjutkan apa yang disampaikan tentang penjelasan hikmah Allah Taala, di mana Allah senantiasa menjadikan bagi para nabi dan juga pengikutnya musuh-musuh. Jadi sudah selesai dari bab mukadimah tentang ma'rifah hakikat tauhid, hakikat syirik. Kita lanjutkan, beliau katakan apa yang beliau sampaikan. Wa'lam anna Allah subhanahu min hikmati lam yab'ats nabiyyan bihadzal tauhid illa ja'ala lahu a'da
Kama qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Wa'lam ketahuilah bahwasanya Allah Taala merupakan hikmahnya, termasuk dari hikmah Allah Taala, tidaklah Dia mengutus seorang nabi pun dengan tauhid ini yang sudah kalian pahami di depan, kecuali Allah menjadikan bagi nabi tersebut musuh-musuh. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am 112, dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan setan, berupa setan dari kalangan manusia dan jin, yang sebagian mereka dan sebagian lainnya menyampaikan ucapan yang menghiasi ucapan yang menipu. Adapun hikmah, Allah menjadikan bagi nabi dan orang rasul dan musuh untuk apa? Untuk terwujudnya istilah bertamhid. Sebagai istilah, sebagai ujian, dan tamhid untuk pembersihan. Supaya terbedakan mana yang mukmin sesungguhnya, mana yang tidak. Dan juga di samping itu, untuk lebih mendohirkan al-haq, lebih menunjukkan kehebatan al-haq. Jadi al-haq akan semakin tampil hebat tatkala kemudian dimusuhi dan menang. Kalau belum pernah berhadapan dengan musuh, ya belum kelihatan kehebatannya. Akan semakin tampak hebat kalau kemudian sudah dibenturkan dengan musuhnya, dengan lawannya. Wa bi sisiha tatabayyanu al-asya. Dan musuh-musuh tauhid, musuh para nabi dan para rasul dan para pengikut nabi dan rasul, itu terbagi dua kelompok. A'da'un ru'asa wa a'da'un tabaq. Sebagaimana kita sama depan. Musuh yang dia ru'asa, pemimpin, tokoh, dan musuh yang sifatnya hanya taklid, mengikuti saja. Mengikuti tokohnya tanpa dia memahami hakikat permusuhan tokohnya. Maka orang-orang jahil terhadap tauhid, kemudian mengikuti tokoh-tokohnya, muta'assiban, taat kepada tokohnya, dia masuk kelompok yang kedua. Maka akhirnya pun ya, mereka harus berhadapan dengan ahli tauhid. Orang yang jahil kepada tauhid harus berhadapan dengan ahli tauhid. Apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dengan penyampaian beliau ini? Beliau inginkan dengan mukadimah ini untuk persiapan bagi seorang da'i Allah Ta'ala. Seorang da'i yang dia berdakwah kepada apa yang menjadi dakwah para nabi, bahwasanya dia akan mendapati musuh-musuh yang memeranginya, memerangi dakwahnya. Maka hendaklah bersiap-siap untuk itu. Kemudian beliau sampaikan tentang kondisi musuh-musuh tauhid, bahwasanya mereka juga memiliki hujjah-hujjah. Beliau katakan, waqad yaqulu al-a'da'i tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujjatun kama qala ta'ala falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinat
farihu bima 'indahu minal 'ilm. Beliau sampaikan, dan ada kalanya bagi musuh-musuh tauhid mereka memiliki ilmu yang banyak, memiliki kitab-kitab dan hujjah-hujjah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-83. Falamma ja'atum rusulun bil bayyinat, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan keterangan hujjah, farihu bima 'indahu min al-'ilm, mereka telah bangga terhadap apa yang ada pada mereka berupa ilmu. Namun untuk diketahui bahwasanya hakikat ilmu dan hujjah-hujjah yang ada pada mereka itu dunun la tusmi minal haqqi syai'a, hanyalah prasangka yang tidak mencukupkan dari al-haq sedikit pun. Allah Ta'ala menamakan hujjah-hujjah mereka itu ilmu, itu istihja'an bihi, dalam rangka untuk mengolok-olok mereka, karena pada hakikatnya bukan ilmu. Hakikatnya bukan ilmu yang ada pada mereka. Allah namakan ilmu istihja'an. Dan juga dari penyampaian saya ini, jangan digambarkan bahwa syubhat yang akan datang yang disampaikan oleh musuh-musuh tauhid, bahwasanya hujahnya itu tidak masuk akal sama sekali. Kalau hujahnya sangat halnya tidak masuk akal sama sekali, tidak ada orang yang berpengaruh. Walaupun kalau kemudian dicermati dan diteliti, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau disampaikan pintas begitu, kalau kemudian dicermati dan diteliti, itu bisa menyeret perhatian seseorang kepada hujah yang mereka sampaikan. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya qaul zukhruf al-qawli gurura. Zukhruf al-qaul, perkataan yang indah namun hakikatnya menipu. Jadi tampilannya indah, maka kalau dilihat dari tampilannya sepintas itu indah, bagus, benar. Namun kalau diteliti lebih mendalam, kalau dicermati, maka tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak bernilai sama sekali. Sangat rapuh. Maka tatkala beliau sampaikan bahwa ada kalanya musuh-musuh tauhid ada padanya ilmu yang banyak, kitab-kitab dan hujah-hujah. Jadi musuh-musuh tauhid jangan digambarkan, khususnya musuh tauhid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh tauhid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya banyak dari musuh-musuh tauhid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ternyata secara kondisi mereka adalah seorang yang faqih, ahli fiqh, atau seorang muhaddits, atau seorang mufassir,
atau seorang ahli tarikh. Bahkan ada kalanya dia orang yang betul-betul istimewa. Bisa jadi yang paling hebat. Atau termasuk kalangan yang paling hebat dalam ilmu tersebut. Seperti beberapa tokoh misalnya. Daud bin Jirdis. Ini ilmunya sangat luas. Muhammad bin Humaid As-Sarqi. Beliau ahli dalam masalah fikih dan tafsir dan ilmu yang lainnya. Untuk zaman sekarang ini seperti Muhammad bin Ali Al-Maliki yang diagung-agungkan oleh kaum muslimin Indonesia dalam musuh tauhid. Ulama kalau nulis kitab nukil Fathul Bari dan lain sebagainya mengelabui kaum muslimin. Dan sampai ada orang yang merasa bangga saat kala ditazkiyah oleh Ali Al-Maliki, menunjukkan kebodohan terhadap tauhid. Bangga disebarkan dengan mendapatkan tazkiyah dari Ali Al-Maliki. Tidak paham siapa Ali Al-Maliki hakikatnya. Musuh tauhid. Mati hidup orang sekarang. Hidup di negeri tauhid. Tapi memusuhi tauhid. Maka antum cermati kalau ada orang melaporkan diri atau membanggakan diri, saya sudah pernah belajar di Saudi 4 tahun, 5 tahun. Tanyakan kemana belajarnya. Jangan-jangan ke Ali Al-Maliki. Maka kalau dia dari madrasah Ali Al-Maliki, ketahuilah, maka dia hanya akan jadi musuh tauhid di sini. Karena dia belajar dari musuh tauhid di sana. Di negeri tauhid. Dan ada kalanya sebut nama itu penting supaya manusia mengambil perhatian. Apalagi musuh-musuh tauhid lebih pantas untuk disebut namanya. Maka lalu apa yang juga beliau sampaikan, setelah itu, setelah pengetahuan tentang adanya ilmu hujah-hujah yang dimiliki oleh musuh-musuh tauhid, beliau sampaikan, idza arafta dzalika, apabila kamu tahu hal itu, wa arafta anna tariq Allah ila Allah la budda lahu min a'da qaidin alaih, dan kamu tahu bahwa jalan menuju kepada Allah tidak boleh tidak, maka baginya akan ada musuh-musuh yang berdiri menghadangnya. Ahlu fasahatin wa ilmin wa hujjajin, di mana musuh-musuh tersebut ternyata ahlu fasahah, pandai bersilat-lidah, memiliki ilmu dan hujjah-hujjah. Fal wajibu 'alaika an ta'allama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu biha ulai sayatin. Maka wajib bagimu untuk kamu mempelajari agama Allah, yang kamu jadikan agama Allah tersebut, ilmu tentang din Allah tersebut sebagai silah, sebagai senjata untuk memerangi setan-setan tersebut. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jalla, yang mana imam mereka dan pelopor mereka iblis laknatullah alaih telah bertekad
berkata kepada Tuhan, pada Rabb, la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'idihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya tersesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan sungguh telah benar persangkaan orang perkataan tersebut. Bagaimana dalam firman Allah yang lainnya? Laqad yang maknanya bahwasanya Allah Ta'ala telah membenarkan persangkaan Ibrahim, persangkaan Iblis, bahwasanya dia akan berhasil menyesatkan manusia sehingga tidak didapati manusia kecuali mereka mayoritasnya kufur kepada Allah Ta'ala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan inilah senjata yang harus dijaga oleh orang muslim, yang dengan senjata tersebut dia akan membentengi diri. Jadi senjata yang menjaga seorang muslim dan bisa membentengi dirinya dari tipu daya musuh-musuhnya itu ada dua. Kalau dia tidak mempersenjatai dengan keduanya ini, maka tidaklah dia akan bisa sempurna menangkis senjata musuh-musuhnya, tipu daya musuh-musuhnya. Yang pertama, memiliki ilmu syariat dan hujjah-hujjah akliyah, dalil-dalil akliyah yang dengan modal itu dia akan bisa membantah mereka dengan cara yang baik. Yang kedua, mengetahui kebatilan yang ada pada mereka. Namun ingat, untuk yang kedua ini hanya dikhususkan bagi mereka yang punya kemampuan untuk membantahnya. Ya, kemampuan untuk mengetahui dan membantah, memahami dan membantahnya. Kalau tidak boleh. Dan senjata itu akan dipakai untuk memerangi musuh-musuh tauhid, memerangi setan, baik memerangi istijaan untuk menyerang atau untuk bertahan. Dan keduanya, jadi perang memerangi musuh-musuh tauhid itu, ima memang menyerang, ibtidaan, jadi dari kita yang menyerang, atau kita diserang kemudian melawan. Maka jangan digambarkan bahwa yang namanya perang itu menyerang saja. Kalau kemudian tidak ada rencana untuk menyerang, tidak butuh senjata kan? Senjata tak dibutuhkan baik kita mau menyerang atau kita mau diserang. Maka bertahan tatkala waktunya bertahan dan menyerang tatkala waktunya menyerang. Dan silahnya tadi dikatakan yaitu ilmu syar'i
Dan tentunya ilmu syar'i yang paling pokok adalah apa? At-tauhid. Maka saya Muhammad bin Wahab beliau sampaikan, ma huwa khilaf? Apa khilaf itu? Yaitu kamu belajar tauhid, kemudian belajar juga lawannya. Kamu belajar syirik dan juga belajar macam-macamnya. Yang sebagaimana dilakukan oleh Mu'allif Muhammad Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Maka tidak boleh tidak. Kalian harus belajar Kitabut Tauhid sampai tuntas. Tidak boleh tidak. Itu boleh dikatakan apa? Sebuah kitab yang sudah diringkaskan sedemikian rupa. Dirangkumkan dari Alkitab dan As-Sunnah untuk mempersenjatai kaum mukminin agar dia memiliki tauhid yang benar. Rangkuman dari Alkitab dan As-Sunnah tentang masalah tauhid secara rinci, masalah syirik secara rinci. Maka pelajari kitab tersebut sampai mendalam, sampai dapat betul-betul dapat fil qulub. Adapun bagi orang yang mau berjidal melawan orang-orang musyrik, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jangan dia mendebat dalam sesuatu yang dia sendiri tidak yakin dan tidak mantap. Dia sendiri belum kuat dan belum mantap. Yang kedua, dia memiliki kekuatan bayan, memiliki kekuatan lisan. Kalau gagap tidak usah. Kemudian yang ketiga, dia menyebutkan satu kaidah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian berangkat dari kesepakatan tersebut untuk menjelaskan kebatilan yang ada pada lawannya. Jadi harus berangkat dari sesuatu yang disepakati bersama. Kalau sejak awal sudah berangkat dari perselisihan, tidak akan ketemu. Jadi berangkat dulu dari sesuatu yang sepakat, kemudian dilazimkan atau dituntut setelah kesepakatan tersebut. Seperti dicontohkan Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Mengapa Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah? Karena mereka akui bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Kalau belum yakin bahwasanya Allah itu Rabbnya, ya berangkat dulu untuk sampai kemudian sepakat tentang Allah itu Rabbnya. Baru kemudian untuk mengabdi hanya kepada Allah Ta'ala. Kepada orang ateis tidak bisa langsung kemudian dengan kasih Tuhan. Jadi kepada orang yang beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, kepada orang yang beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian beliau sampaikan, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghayta ila hujjatillahi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Namun walaupun mukadimahnya sangat mengerikan demikian, hujjatun wa kutubun katsirah wa ulumun wa hujjatun wa kutubun, tidak usah takut. Apa? Namun apabila engkau menghadap Allah, tawakal kepada Allah Ta'ala, kemudian kamu mau memperhatikan hujah-hujah Allah Ta'ala dan keterangan-keterangan Allah Ta'ala, fala takhaf wa la tahzan, maka jangan takut dan jangan bersedih. Mengapa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah hakikatnya tipu daya setan adalah lemah. Wal amin minal muwahhidin yadribu alfan min ulama'i haula'i musyrikin. Dan seorang amin dari kalangan muwahhidin
Amin dari kalangan muwahhidin, orang awamnya muwahhidin itu mampu mengalahkan ribuan dari ulama'nya musyrikin. Kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami maka hanya untuk mereka lah kemenangan itu. Lahumul ghalibun. Kemenangan hanya untuk mereka. Fajundullah humul ghalibun bil hujjah wal lisan. Tentara Allah menang dengan hujjah wal lisan, hujjah dan lisan. Menang dalam perdebatan, menang dalam perang hujjah, perang lisan. Kama anam ghalibun bisayf was-sinan. Sebagaimana mereka juga menang dalam perang dengan pedang dan tombak. Wa inna ma'al khawf 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa mutila. Hanyalah rasa takut itu akan dialami oleh seorang muwahhid yang dia berjalan meniti tariq, menempuh perjalanan sementara dia tidak membawa senjata. Di sini beliau tegaskan bahwasannya berjihad melawan musuh dari kalangan ahli bid'ah maupun dari kalangan ahli bid'ah, dan tidak sama otomatis dikatakan ahli bid'ah tidak berarti bahwasanya dia bukan kafir, karena bid'ah terbagi jadi dua, bid'ah mukafirah dan bid'ah mufassiqah. Dikatakan melawan ahli bid'ah karena dia intisab kepada kaum muslimin, dia menyatakan dengan Islam dan dalilnya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Namun bid'ah itu dibutuhkan dua hal. Yang keduanya sangat penting. Yang pertama itu al-iqbal Allah, menghadap kepada Allah Taala, bertawakal kepada Allah Taala, bergantung hanya kepada Allah Taala. Yang pertama, tidak boleh tidak. Jangan ujub dengan kemampuannya sendiri. Untuk menghadapi musuh, yang pertama harus tawakal kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, mengerahkan segenap sebab. Sarana berupa at-tafaqquh wa ta'allum wa i'dadul 'iddah. Jadi dengan tafaqquh wa ta'allum, mempelajari, bertafaqquh fi din, berilmu, dan persiapan yang lainnya. Jadi persiapan yang dibutuhkan untuk menghadapi musuh tersebut. Dan penyampaian beliau ini bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wa ta'in billah wa la tahjaz. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalimat sudah tersampaikan dalam mukadimah saya kemarin. Beliau sampaikan bahwasanya orang awam dari muwahhidin yang dimaksudkan di situ, orang awam dari kalangan muwahhidin yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil agamanya walaupun dia bukan seorang faqih dan alim. Bukan maksudnya al-ami al-jahil. Awamnya muwahhidin itu adalah orang muwahhid yang mengetahui dalil tauhidnya, dalil agamanya, walaupun dia bukan seorang yang faqih atau seorang yang alim. Apa ilmu yang ada pada orang awam ini? Orang dikatakan awam yang muwahhidin. Jadi dia memiliki muhkamat dari ilmu al-wajib. Jadi ilmu yang wajib yang muhkam, yang sudah jelas-jelas, yang menjadi rujukan perkara-perkara yang lainnya.
Jadi berbagai macam ilmu, dia punya muhkamnya. Punya ilmu yang jelas gamblang maknanya. Apa itu? Ilmu yang muhkamah. Yang muhkamah, yang orang baru dikatakan dia awamnya muwahhidin. Awamnya muwahhidin, yang bisa mengalahkan ribuan ulama musyrikin. Di antara ilmu muhkamah, dijelaskan di sini saya, dia memahami ta'rif dari kalimat tauhid. Ta'rif kalimat tauhid, dia paham. Dia memahami ibadah. Memahami ta'rif dari ibadah. Dan dia juga paham bahwasanya ulama telah sepakat pemalingan ibadah kepada Allah kafir, merupakan kekufuran, merupakan kesyirikan dan merupakan kekufuran. Kemudian dia juga paham bahwa seorang muslim terkadang murtad dengan sebab sesuatu. Kemudian dia juga paham bahwasanya musyrikin Arab mereka dulu beribadah kepada berhala, kepada patung-patung, bukan karena dia batu, tetapi karena ada di dalamnya ruh orang saleh. Nah itu perkara yang muhkamah, yang semestinya seorang awam dari muwahhid memahami hal itu. Kalau kemudian perkara-perkara yang muhkam ini belum dia pahami, maka tidak bisa dia mengalahkan orang-orang musyrikin, apalagi ulama. Kecuali ada seorang alim wahid, dia diberikan taufik oleh Allah Ta'ala dengan hujjah akliyah, dan ini nadir. Jadi dia tidak paham hujjah-hujjah akliyah tadi, tetapi dengan apa hujjah akliyah, fitrah tauhidnya, kemudian dia mendapatkan taufik hujjah akliyah, dan ini nadir, artinya sangat jarang. Seorang awam dia punya kemampuan akliyah yang lurus dengan fitrahnya dan akal sehatnya untuk membantah kesyirikan. Dan ini cara. Maka mau tidak mau dia harus membekali dengan ilmu syariat. Karena yang bermodalkan akal sehat itu jarang sekali yang akal sehatnya itu kemudian memang betul-betul sesuai dengan syariat, terbimbing sesuai dengan syariat. Beliau sampaikan bahwasanya tentara Allah Ta'ala mereka menang dengan hujjah dan sinan. Ada perkataan dari Imam Qayyim rahimahullah, beliau sampaikan bahwasanya tegaknya agama Allah Ta'ala itu dengan ilmu dan jihad. Dengan ilmu dan jihad. Oleh karena itu jihad ada dua macam. Jihad ada dua macam. Jihad bil yad wa sinan, jihad dengan tangan dan senjata, dengan tombak, pedang dan sejenisnya. Maka ini banyak pesertanya. Kalau jihad sudah seperti ini bisa diikuti oleh semua orang. Jihad yang kedua adalah jihad bil hujjah wal bayan. Jihad dengan hujjah dan keterangan. Tidak berubah jihad dengan penjelasan. Jihad dengan menggunakan ilmu. Maka ini jihadnya orang-orang khusus dari pengikut para rasul.
Ini jihadnya para imam. Dan jihad yang seperti ini lebih afdol dibandingkan dua macam jihad tadi. Artinya dibandingkan macam yang satunya. Di antara dua macam jihad, jihad yang kedua ini lebih afdol. Karena banyaknya, besarnya manfaatnya. Dan juga banyaknya musuh-musuhnya. Yang bisa kemudian tercegah dengan jihad ini. Ibu dari musuh bisa dihancurkan dengan jihad model kedua ini. Berkata Imam Qayyim juga, jadi berkata, wa madaru ma tadriji aqlamuhum azka wa afdal min jami syuhada. Ini bahwasanya apa yang berjalan melalui kolam mereka, para ahli ilmu, apa yang tergores, yang digoreskan oleh ahli ilmu melalui kolamnya, itu lebih suci dan lebih utama dibandingkan darahnya syuhada. Ya talibi ilmin Nabi Muhammad ma antum wa siwakum istawa. Wahai para penuntut ilmu Nabi Muhammad, tidaklah antum dengan yang selain antum itu sama. Sebagaimana mereka di samping menang dengan hujjah dan bayan, mereka menang dengan sayf dan sinar. Dan kemenangan dengan hujjah dan bayan itu daiman mesti ada menang dengan sayf, itu kadang-kadang. Walaupun akhirnya juga menang, tapi kadang-kadang salah. Itu kalau dengan sayf. Sebagai misalnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Tafi rahimahullah, laisa al-murad bi zuhur bi sayf bal bil hujjah daiman wa bi sayf ahyanan. Terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Jadi kemenangan dalam hadis tersebut itu dengan hujah pasti. Sepanjang masa yang namanya al-haq mesti mengalahkan al-batil dari sisi hujah. Tapi tidak mesti dari sisi fisik. Buktinya Rasulullah dan para sahabatnya juga pernah kalah secara fisik. Walaupun akhir kemenangan pada pihak Allah. Maka pada kalam mu'alif di atas, ini ada perhatian, ada tambih, peringatan bagi seorang hamba untuk semestinya dia mempersenjatai dirinya dengan ilmu, iman dan hujjah dan burhan, sehingga dia mampu membentengi dirinya dari sifatnya syaitan dan pembantu dari kalangan manusia dan jin. Maka apalagi yang kamu tersangkakan? Kalau kemudian Nabi saja masih diperintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, itu Nabi. Kalau katakan kepada beliau fa'lam annahu la ilaha illallah, maka bagaimana dengan kalian? Saya juga belum menjelaskan. Maka dengan demikian al-jihad dan qital itu senantiasa tegak dalam setiap waktu. Hatta sampai pun dalam detik kita ini, antara kita dengan musyrikin, antara musuh-musuh ad-din ini, antara kita dengan musyrikin, dengan musuh-musuh din ini, imma dan hujjah dan bayan kita berjihad mereka, atau dengan sayf dan tombak, dengan pedang dan tombak. Berjihad dengan pedang dan tombak, dengan alat-alat fisik, itu ada padanya syarat-syarat yang muktabar syarat-syarat. Jadi tidak setiap waktu bisa ditegakkan apa? Jihad di sebab sinar. Tidak setiap waktu. Kalau tidak terpenuhi syaratnya tidak boleh.
Adapun jihad dengan hujjah dan bayan, maka ini tegas setiap waktu. Oleh karena itu, umat ini akan ada satu di antara mereka ta'ifah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, ta'ifah al-mansurah, al-firqatul najiyah, yang senantiasa menampilkan al-haq, menangkan al-haq, mendohirkan al-haq, tidak memadoroti mereka, orang-orang yang memilikinya dan menghinakan mereka, sampai terjadinya hari kiamat. Dan mereka tetap menang dengan hujjah dan bayan. Tidak pernah ada sejarah, tidak pernah dalam sejarah kehidupan umat manusia, sejak dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada wa ila yaumil qiyamah, hujjahnya Ahlussunnah wal Jamaah pernah dikalahkan oleh hujjahnya al-batil wal kufar. Maka sekali lagi, kalau kalian ingin berjihad, jelas ini apa? Jihad yang setiap waktu kita bisa berjihad. Sehingga setiap saat kita menjadi apa? Mujahidin, bukan mujahidin temporer. Sarana berjihad jelas. Tafaqquh din jawabkan. Itu jihad. Jihadnya ahlul khusus. Kalau jihad prinsip, jihad temporer, pesertanya bisa siapa saja. Yang penting dia ditunjuk oleh imam, berangkat semuanya. Imam jahil, imamnya berangkat kalau ditunjuk oleh imam, berangkat dia. Siapa saja bisa ikut serta dalam jihad yang suci, tapi tidak jihad yang al-ilm wal bayan. Itu jihad orang-orang khusus. Maka ini ajakan bagi mereka yang menyuarakan untuk berjihad. Mari, saya betapa dengan kalian untuk berjihad. Namun jihad yang model yang pertama ini. Karena untuk jihad yang fisik harus memenuhi syarat-syarat yang lebih dahulu. Kalau ini setiap saat dimulai dengan tafaqquh fiddin. Dimulai dengan tafaqquh fiddin, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itulah jihad yang sejati, yang bisa dilaksanakan setiap saat. Dan apa yang mungkin tadi, tidaklah kolam yang digoreskan oleh ahlul ilmi demi menerang al-haq itu kalah kesuciannya dibandingkan darah yang muncrat dari seorang syuhada. Jadi jangan digambarkan bahwasanya orang yang terhormat yang paling mulia itu hanya yang berjihad setelah kemudian dia terbunuh dalam jihadnya dan muncrat darahnya. Darah suci itu yang kata lesan yang keluar dari seorang alim yang menyampaikan hujjah berdasar kitab dan sunnah al-fahmi salafus salih kemudian terdengar di kalangan masyarakat, itu adalah hujjah, bisa jadi lebih mulia dibandingkan darah yang muncrat dari seorang yang berjihad di medan perang. Dan Allah telah tegaskan, jahilul kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Jihadlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Apa jihadnya orang-orang munafik? Apa jihadnya melawan orang munafik? Senjata? Jihad munafik. Bagaimana menjadikan senjata? Tidak boleh orang munafik dibunuh. Boleh? Tidak boleh. Bilisan. Jahilul kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang kafir, waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tidak boleh. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang muqaddar syarat ini tidak boleh melawan orang kafir secara fisik. Jihad secara fisik tidak boleh. Maka kondisi sekarang ini misalnya, saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar atau membaca dari kalam ulama bahwasanya kaum muslimin sekarang ini punya kewajiban
untuk melawan secara fisik kepada orang kafir. Seruan bagi kaum muslimin seluruh dunia untuk melawan orang kafir secara fisik. Kalau hitung-hitungan secara jumlah banyak mana? Kalau disensus muslimin dunia dengan kafir dunia, mungkin jumlahnya banyak orang kafir ya. Nggak ngerti saya. Tapi nggak pernah saya dengar kecuali jihad difah. Artinya kaum muslimin yang negerinya diserang oleh orang kafir maka lawan. Namun jihad menyerang tidak pernah saya dengarkan. Yang ada perintah dari para ulama kepada kita untuk bertafakuh fiddin, untuk berjihad dengan bertafakuh fiddin, memahami agama yang benar kemudian mengamalkannya. Dan itulah asbab an-nasr yang tidak akan pernah an-nasr dapatkan kecuali dengan sebab tersebut. Dan kita akan baca penjelasan Syekh Nasruddin Albani rahimahullah tentang masalah tersebut dalam fatwanya. Demikian ikhwatiddin assalamualaikum. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sudah istirahat barang 5 atau 10 menit. Insya kita lanjutkan. Bentar. Karena sebab maafkan jika sudah ada